Cryptocurrency, teknologi baru yaitu blockchain yang muncul di 2008. Pastinya ada banyak sudut pandang terhadap kripto ini. Ada pihak yang lihat sebagai holy grail of investment or ya sebaliknya, sebuah project mega ponzi dalam skala besar. Mayoritas boomer dan Gen X yang persepsinya lebih cenderung ke arah defensif biasanya nganggap cryptocurrency sebagai sesuatu yang foreign, gak bisa dipahami dengan gampang ataupun yang gak masuk di pola pikir mereka. Gua tekenin ya, most of them itu nggak percaya sesuatu yang nggak bisa dipegang. That's why mereka lebih condong ke physical asset seperti emas ataupun properti. Nggak ada yang salah dengan ideologi ini karena mereka udah lebih konservatif dengan investment mereka. Mainly karena udah punya keluarga, tanggungan, and even udah ngerasain capital gain dari physical assetnya. Bukan menggeneralisasi sih, tapi mayoritas dari mereka emang dismiss cryptocurrency as an investment. Di sisi lain, generasi-generasi yang lebih muda kayak Gen Z, Gen Alpha, ataupun mereka yang lebih tech savvy dan melek teknologi mulai paham dengan cryptocurrency. Mereka paham betul perkembangan teknologi dan tujuan dari adanya cryptocurrency ini. Ditambah informasi yang gampang untuk diakses via internet. Karena nature dari cryptocurrency itu masih dibilang tahap pertumbuhan, ya kurang lebih umur 17 lah. Dari munculnya kripto pertama di 2008 which is Bitcoin. Pastinya harga cryptocurrency as a whole masih sangat fluktuatif. Ya dimana belum ada kestabilan harga karena masih adjustment. Belum mature kayak physical aset gold or even pasar saham. Jati dirinya kripto yang bergerak secara cepat ini justru menarik perhatian generasi muda. Mereka yang masih merintis dan tanggungannya belum sebesar generasi sebelumnya itu lebih tertarik kepada kripto ya karena dari volatilitasnya. Kalau kita ngomongin market cap atau total seluruh value cryptocurrency itu masih sangat rendah dibanding aset global lainnya kayak emas, bonds, properti atau stock market. Banyaknya partisipasi generasi boomer dan Gen X di physical asset kayak emas dan properti itu udah cukup drive up harga asetnya. Dan generasi yang baru mulai, yang baru merintis itu nggak punya daya saing bos buat ikutan investasi di sana. Orang harganya udah mahal, barrier to entry-nya itu udah tinggi banget. Let's say contoh beli properti itu perlu invest ya 1 miliar lebih lah ya. Apalagi di tempat yang cukup bagus dan ada chance untuk investmentnya. Di sisi lain, mereka yang baru merintis ini bisa invest kripto dengan capital yang jauh lebih sedikit. Let's say kita bisa ngomong mau invest Bitcoin, hanya 100 ribu aja udah cukup gitu ya. Beda tadi sama yang properti harus 1 miliar lebih. Whether crypto is a scam or not, itu tergantung dari cara pandang masing-masing dan pemahaman tentang teknologi di balik kripto itu sendiri. Jadi kalau kalian emang udah punya conviction di kripto, kita akan bahas ke section selanjutnya. Karena percuma juga lah dibahas kalau dari kalian sendiri nggak punya ketertarikan di kripto. Oke, nextnya short term trading or long term investing. Cryptocurrency adalah istilah untuk semua mata uang digital dan Web3 project token. Jadi semua yang berbau dengan mata uang digital is a cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu punya jurusan masing-masing gitu ya. Nggak bisa kita masukin dalam satu basket. Ada stable coins, ada layer 1, layer 2, layer 3, tapi gua nggak bahas di sini secara detail. Intinya cakupan cryptocurrency itu terlalu besar dan nggak bisa dijadiin patokan buat short term atau long term. Jadi kalian harus paham dulu kalau banyak banget cryptocurrency yang nextnya bakal gue sebut dengan altcoins itu jatuh berguguran, bahkan turun tajam gak bisa recover naik lagi. Yang beli di pucuk gimana? Ya jadi exit liquidity lah. Di sini lo pada harus paham sama yang namanya altcoins. Jadi altcoins itu berupa project, community, ataupun ada organisasi di belakangnya. Istilahnya ya ada kepentingan masing-masing lah. Beda sama Bitcoin yang foundernya itu udah bergerak secara anonymous, jadi bener-bener gak ada kepentingan. Banyak project ini yang punya kepentingan itu sifatnya cash grab. Jadi ya bikin hype setinggi mungkin, terus cabut, leaving buyers in the red. Oke, jadi ninggalin semua investornya itu merah, rugi. Kripto kayak gini mau invest long term? Nggak bisa lah, apalagi ada puluhan ribu koin, token di luar sana. Lu mau cherry picking, jadi apa bedanya lu sama gambling? Jadi buat altcoins yang sifatnya jauh lebih fluktuatif dari Bitcoin, gua saranin lebih baik trading short term aja. Capital gainnya udah cukup ya, moonback atau nggak cabut sekalian. Lu nggak usah istilahnya, wah gua mau kali 1000, mau kali 100, mau delusional. Sangat jarang altcoins itu bisa skyrocket dan malah justru kebanyakan turun lagi. Di sini ada pro dari short term trading ya, benefitnya. Yang pertama, lo bisa gain lebih cepet, gak harus nunggu berbulan-bulan buat take profit.
udah cuan 10%, 20%, or kalau lucky atau emang beruntung gain 100%, ya lu bisa take profit, nggak perlu hold lama-lama. Terus trading plan-nya jelas, kapital lo bisa keluar masuk secara liquid dan nggak bakal nyangkut di satu aset. Logiknya gini, ketika lu beli suatu aset dan udah ada trading plan, misalnya minus 5% lu keluar, ya udah 5% minus lu langsung keluar, jadi aset lu itu sangat-sangat liquid. Dan yang ketiga, kalian bisa ngikutin sentimen. Jadi, kalau kita ngomongin kripto, mungkin ada yang namanya cycle ya. Oh, ini lagi AI. Oh, ini lagi RWA. Oh, ini lagi layer 2. Ya udah, kalian bisa tembakin aset kalian ke sana. Lalu cons dari short term trading adalah frekuensi lo jual beli semakin banyak, bener kan ya? Karena lo punya trading plan, punya set TP, set SL, ya frekuensi lo makin banyak. Fee trading yang lo bayar juga jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan lo invest terus hold. Lalu nextnya, lo harus aktif di market buat tahu berita kripto or event-event kripto. Buang waktu lumayan banyak di sini kalau lo masih nggak paham sama market kripto. Yang ketiga, emosi lo di sini bermain peran, beda sama invest yang emang lebih nyantai. Justru pas lagi trading, emosi lo akan jauh-jauh lebih fluktuatif. Jadi jauh-jauh bakal lebih capek secara emosional. Lalu lanjut, kita kalau ngomongin invest buat long term di ranah kripto, jauh lebih sedikit altcoin yang bisa survive bahkan naik jauh. Kita ambil contoh XRP. Harga XRP bisa naik jauh dalam waktu yang relatif singkat, tapi turunnya juga dalam, bos. Apalagi pas bear market 2022 kemarin. But in the end, harganya masih bisa naik lagi di saat mayoritas altcoin malah jadi abu. Sama juga halnya kayak Bitcoin. Safe haven di kripto yang menurut gua satu-satunya koin yang pantas untuk invest long term. For now ya. Yang gue bilang pantas untuk sekarang. Karena di kemudian hari mungkin ada koin lain yang memang cocok juga untuk investasi jangka panjang. Karena gini, untuk investasi jangka panjang bukan cuma dari segi seberapa inovatif koinnya, seberapa keren projectnya ataupun fundingnya segede apa. Tapi satu tolok ukur yang harus lu pakai khususnya di kripto adalah apakah orang awam tahu koin itu atau enggak. Karena adanya market participation dari masyarakat bisa menentukan seberapa gede inflow capital ke koin tersebut. Jadi ya daripada berusaha buat cherry picking alts, lebih better langsung invest ke Bitcoin. Lu gak usah sok pinter, lu gak usah sok jago, ya udah ngekor aja para hedge funds ya. Mainnya itu kayak gimana? Karena mereka udah jadi funds gede karena suatu reason ya. Kita masih retail, ya udah kita ngikut aja yang emang udah jago di market. Di sini pro dari long term investing adalah return jauh lebih besar daripada trading. Kita coba ngomongin secara historical ya. Bitcoin dari 2008 atau ya dari 2010 lah, dari 2010 sampai 2025 itu returnnya berapa persen? Mungkin puluhan ribu persen ya teman-teman. Nah, tapi perlu deep notes, fokus ke aset apa yang kalian invest, karena nggak semuanya bisa kasih return positif. Logiknya, kalau kalian udah tahu mau invest di sini, ya udah fokus ke sana aja, seperti itu. Yang kedua, trading fee jauh lebih kecil karena nggak jual beli terus-terusan. Beda sama trading yang kalian harus keluar masuk terus karena udah ada trading plan-nya gitu ya. Yang ketiga, lebih santai, nggak stres pantau market terus-terusan karena ya udah tahu mau harganya naik, mau harganya turun, lu nggak bakal sell, lu cuma buy doang gitu. Lalu con ya atau kontra dari long term investing adalah harus tahu aset apa yang diinvest supaya nggak buang-buang waktu buat invest ke trash. Karena nggak semua alat investasi itu bakal kasih return positif. Bayangin gini, di 2008 lu invest ke gold sama lu invest ke Bitcoin. Dua-duanya emang positif gitu ya, tapi BTC atau Bitcoin ini naiknya jauh lebih besar daripada gold. Seperti itu. Lalu yang kedua, uang yang diinvest itu nggak bisa seenaknya dikeluarin, apalagi kalau lagi floating loss. Oke, jadi lu harus anggap uang ini emang uang yang udah susah untuk dikeluarin. Karena kalau lu keluarin uang investasi lu lama-lama itu bisa habis. Apalagi misalnya lagi rugi nih, Bitcoin lagi turun, kalian butuh duit, kalian jual dari Bitcoin kalian. Nah, udah kena floating loss, besoknya naik, jadi rugi 2 kali teman-teman, seperti itu ya. Yang ketiga, harga bisa naik turun signifikan, jadi harus bisa tahan buat kagak sell sama sekali. Mungkin dari kalian cuan 100 juta bisa jadi minus 20 juta, terus besok naik lagi, turun lagi. Itu kalian harus bisa tahan buat kagak sell. Apalagi kalau gameplaynya untuk jangka panjang. Oke,
Itu dia beberapa penjelasan singkat untuk aset cryptocurrency, di mana teknik yang kalian pakai itu sebenarnya nggak ada yang salah dan juga nggak ada yang benar. Semua orang punya teori dan ideologi masing-masing. Jadi harus sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Ada yang mau invest ya nggak masalah, ada yang mau trading juga nggak masalah. Karena market ini bukan bersifat hanya 1 dan 0, bukan hanya trading ataupun investing, tapi banyak gabungan antara kedua itu di market cryptocurrency. Untuk mulai terjun ke cryptocurrency, baik trading ataupun investing, kalian bisa coba pakai exchange Binance dengan trading fee yang lebih murah dan juga fitur-fitur lengkap ada di sana. Gua akan bahas berbagai macam fitur Binance di video-video selanjutnya. Untuk daftar Binance ataupun download aplikasinya, bisa cek link di deskripsi ya. See you di video-video lainnya dan good luck for your investment.